Halo tetangga, kali ini saya mau kasih lihat kalian rumah mungil yang ditempatin berdua, tapi rasanya kayak villa. Yuk kita lihat sama-sama. Halo, saya Nadia. Saya Andi. Selamat datang di rumah mungil kami, Studio Berdua. Halo tetangga online, gimana? Udah kenalan tadi dengan Mbak Nadia, dan sekarang kita lagi ada di rumah mungil luas berapa Mbak? Luasnya 60 meter. Luas tanah 60 meter. Betul. Kalau bangunannya? Luas bangunan 30 meter. 30 meter. Oke, ini lebar berapa ya? Lebarnya 5 meter. 5 meter kali 12. 12 ya? Betul. Wih, mantap. Kalau bisa kalian lihat tetangga, ini sebenarnya rumahnya standar nih, bawaan developer ya. Dan sebelahnya tuh sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya Mbak ya? Iya, nggak beda jauh. Nah, tapi ini rumahnya unik karena udah direnovasi sedemikian rupa. Nanti kita lihat renovasinya terutama di bagian dalam. Nah, di bagian depan apa aja nih Mbak yang udah diubah? Oke, bagian depan yang pertama kita ubah carportnya nih Mas. Oke. Karena awalnya tuh carport dari developer cukup kecil, jadi nggak ada ruang ketika kita buka pintu mobil. Oh, iya. Akhirnya kita renov, kita lebarin ke sebelah kiri. Terus akhirnya karena udah kita lebarin, kita kasih aksen sedikit buat duduk-duduk, buat santai. Akhirnya kita kasih bangku lah, istilahnya kayak kursi buat nyantai gitu. Nah, di bagian depan ini tempat sampahnya udah dibuatkan dudukan sendiri ya Mbak ya? Betul, betul. Supaya lebih rapih tetangga. Dan di sini juga pagarnya sudah diubah. Bawaannya dapat pagar nggak sih? Nggak dapat, Nggak dapat nggak ya? ada pagar. Cuma akhirnya kita kasih pagar aja. Oke, pagarnya pakai apa nih? Pagarnya pakai wire mesh, terus ya udah pipa besi, cuma kita minta di curve aja pinggirnya. Oke, jadi ini pipa besi yang di bending ya? Iya, ditekuk betul. sedemikian rupa. Jarang-jarang pakai material pipa besi untuk pagar Mbak. Biasanya kotak gitu hollow ya? Oh ya biasa hollow, cuma kita pengennya bulat, terus pengennya biar kesannya agak lebih ramah kali ya, karena dia curve kan. Jadi pengennya agak lain dari yang lain. Asik, jadi lebih lembut kesannya. Iya, betul. Warnanya juga putih sesuai dengan tema rumahnya. Nah, dari depan ini dominan warna putih Mbak. Ada Iya, alasan betul. tertentu? Sebenarnya aku ngerasa karena rumah kita lumayan kecil, dari tadi ukuran rumahnya juga 60 meter kan, jadi kita pengennya kelihatan lebih luas aja, makanya kita kasih warna putih biar kesannya nggak terlalu mungil. Kadang efek warna juga mempengaruhi bentuk rumahnya juga. Dalam juga nih. Untuk lantainya, karpet udah diubah? Karpet udah kita ubah juga, kita pakai batu andes, kita susun kayak bata susun. Oke. Jadi warnanya biar abu-abu, biar nggak kelihatannya agak bersih aja sih, nggak terlalu bernoda. Dicat lagi nggak? Kita kasih pelapis aja sih Kasih waktu pelapis. itu, warna abu-abu. Mantap, di bagian depan selain ada carport juga ada taman kecil dengan planter box. Nah, ini tadi benchnya yang saya bilang lucu nih. Karena biasanya kan ya terserah ya, bebas. Biasanya itu kan warna kayu, tapi di sini warna pink tilesnya. Iya betul. Nah, ada alasan tertentu mungkin? Biasanya karena emang pakai kayu, cuma sebenarnya kita pengen keramik tuh biar bisa pilih warna juga. Biar kesannya ada aksen kayak focal point-nya. Jadi selain semuanya udah putih, ada kayu, pintunya juga kayu, kita pengen ada aksen yang lain. Jadi kita kasih keramik, warnanya warna pink, ya karena saya suka pink aja. Sesuai dengan dress code ya. Putih pink. Oke, dan ini pemilihan keramik juga low maintenance ya, jadi gampang dibersihin ya Mbak ya. Betul, Kalau betul. misalnya hujan, panas, dan dia lebih tahan juga sama cuaca. Dan di sini selain focal point berupa bench, ada juga tanaman nih, yang cukup besar untuk ukuran rumahnya. Ini ada pohon kamboja. Ini juga bisa bikin suasana rumah jadi adem, dan kalau tadi udah di-mention mungkin ingin rumahnya rasa villa ya. Iya betul. Pohon kamboja ini cocok banget buat suasana lebih santai di rumah. Oke, dari depan ini kan kita ketemu dengan nuansa putih dan kayu. Betul. Nah, bawaan developer apa ini sebelumnya? Sebelumnya kita dikasih jendela aluminium, cuma akhirnya kita kurang cocok sama desainnya, akhirnya kita ganti sama jendela kayu ini. Jadi jendela kayu ini terinspirasi dari salah satu hotel yang ada di Jogja. Waktu itu kita liburan ke sana dan kita suka banget sama hotelnya, suka banget sama aksennya, terus akhirnya kita bawa lah salah satu aksennya yaitu si jendela ini. Ini model pintunya. Nah, bukaan begini ada dua Mbak. Iya, betul. Gimana tuh? Jadi sebenarnya
kenapa ada dua? Jadi biar kita tetap ada privacy ketika kita lagi di dalam, karena ini kan belakangnya langsung kamar utamanya kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengen ada udara bisa dibuka setengah aja, tapi tetap ada privasinya gitu. Dan maksudnya kalau misalnya jadi nggak kelihatan see-through langsung, makanya kita kasih ini juga. Karena kita memang nggak pengen pakai korden. Nggak ada nanti di dalam gorden. Nggak ada. Menarik nih idenya. Biasanya kan kalau daun pintu ada jendela itu kan cuma satu ya. Nah, ini di double Double rail juga. Double rail. Oh iya. Jadi bisa buka. Bisa buka Itu full di juga satu bisa sisi geser, ya. iya. Ini tebel kayu berapa Mbak kesana supaya bisa dapat 2? Kemarin kalau nggak salah antara 12 atau 15 deh, sama kayak temboknya. Di atas 10 berarti Iya, ya? di atas 10. Supaya bisa dapat 2 pintu masuk ke dalam Sama satu ini juga, kusen ya. iya betul. Nah, Ini bisa kalau material kayunya pakai kayu apa? Kita pakai kayu meranti. Finishingnya juga natural ya. Iya betul. Wah. Emang sengaja dibikin rustic. Jadi kadang-kadang terlalu rapi juga kesannya kurang natural gitu ya. Ini udah rapi banget. Nah, sementara ini jendelanya dibuat rustic. Ini ada teras. Nah, kalau di bagian teras ini apa yang udah diubah? Pintu sama jendelanya kita ubah. Jadi awalnya memang dapatnya aluminium lagi. Cuma kita ngerasa pintunya kayak kurang besar. Karena waktu itu kita mikirinnya kalau misalnya kita masukin barang atau apa biar lebih gampang, furniture segala macam. Akhirnya kita ganti jadi pintu kayu, ukurannya juga kita besarin. Kalau nggak salah 120 di pintunya. Terus kita ganti jendelanya juga jadi jendela kayu. Senada dengan yang di sebelah ya, iya, jendela betul. kamar. Jadi kayunya juga ini sama ya? Sama. Teksturnya mirip. Sama. Nah, tapi kalau yang jendela di sini kaca mati dia kan? Iya, kaca mati. Ada alasan tertentu mungkin? Sebenarnya karena kita pengennya nggak gampang dibuka, karena kan ini mengarah keluar. Jadi aku pengen yang itu udah double security, ada 2 daun. Yang ini kita bikin mati aja biar orang nggak gampang takutnya. Lebih ke safety reason aja. Kalau soal penghawaan, nah itu nanti gimana? Kalau penghawaan sebenarnya kita ada dari belakang, Oke, ada nanti pintu belakang. di bagian belakang ada banyak bukaan ya. Nanti Iya, kita betul. lihat sama-sama tetangga. Untuk teras ada nggak? Teras kita cuma ganti tile-nya aja. Gantung ini kali ya, lampu gantung Sama nih. lampu, betul. Nah, ini juga lumayan jadul nih. Iya, biar setema. Udah satu tema ya. Kalau gitu boleh kita masuk, Mbak? Boleh, silakan. Kita lihat dalamnya. Permisi Mbak Nadia. Iya. Jadi tetangga, sekilas kalau kita buka pintu masuk, ini masih nuansa apa? Layout developernya terasa ya? Iya, masih. Kita nggak kita rubah banyak kalau dalamnya. Oke. Cuma dikasih penataan sedemikian rupa aja ya? Betul, Nah, betul. apa aja nih? Ini area apa nih? Jadi sebenarnya area ini area multifungsi nih Mas. Jadi karena kan rumah kita kecil, jadi kita bisa jadiin ini sebagai area kerja juga. Kalau misalnya kita lagi WFH, atau misalnya jadi area terima tamu juga, atau kadang malah jadi area makan juga. Jadi sebenarnya kita desain sedemikian rupa biar multifungsi. Jadi nggak banyak barang, simple, tapi bisa mengakomodasi berbagai macam purpose. Susah loh menata ruangan terbatas jadi rapih dan fungsional kayak gini susah. Karena godaan untuk menambah barang itu Iya, betul. cukup kuat ya. Betul, makanya waktu itu pas awal desain tuh aku beneran sama suami pikirin banget kira-kira kita butuhnya apa gitu. Jangan sampai kita beli sesuatu cuma karena impulsif aja gitu. Jadi beneran ini mau bikin apa, ruangan ini mau dibuat apa aja gitu. Dan di dalam sini juga masih nuansanya putih ya Mbak ya? Iya, betul. Wah, ini juga nggak diubah, Nggak diubah, ceiling ya? nggak diubah. Mungkin di repaint aja kali ya? Iya, di repaint aja, di cat lagi. Jadi di depan sini ada meja dan kursi yang serbaguna. Udah di-mention tadi untuk meja makan bisa, untuk sambil kerja juga bisa. Nah ini apa nih yang ditutup? Nah ini sebenarnya MCB. Oh, Cuma karena kemarin kita ngerasa kayak agak mengganggu ya dari sisi visual, terus akhirnya kebetulan kita cari ada yang warnanya mirip sama kursi, ya udah akhirnya kita beli, kita pasang. oh jadi ini nggak bareng ini? Kursi Kenapa? dengan beda vendor. Saya kira barengan ya. Beda, jadi kebetulan waktu itu pas nyari kebanyakan warnanya warna kayu natural kan, terus coklat aku ya. kayak kok kayak kurang matching ya, terus tiba-tiba cari-cari di marketplace, nemu yang ini, ya udah beli. Sebuah kebetulan yang asik banget. Iya, Nah di betul. ujung sini ada taruh hijau-hijau. Iya. Di sini juga dipakai blind. Ini areanya open space, nyambung ke mana nih Mbak? Area living room sebenarnya. Jadi nyambung ke area living room. Sofanya juga kita pilih sofa bed, jadi sebenarnya bisa di recline.
Oke. Jadi bed juga, just in case kalau tiba-tiba ada keluarga yang nginep, emergency, kadang kita suka, karena kamarnya cuma satu, jadi ini bisa kita utilize juga. Jadi kamarnya satu? Kamarnya satu doang. Kalau bawaannya berapa tadinya? Cuma satu. Memang satu? Memang satu. Luas bangunan awalnya berapa sih, Mbak? Luas bangunan awalnya cuma 22 meter persegi. 22 meter. Terus akhirnya kita renov ke belakang jadi 30. Wow. Udah direnov aja masih 30. Jadi kalau ya mungkin kalau saya juga udah ke belakang lagi nih, Mbak. Saya kasih bangunan lagi. Kebetulan kalau kita emang pengen ada outdoor, semi outdoornya sedikit, jadi biar sirkulasi udaranya juga enak. Makanya kita tetap sisain sekitar 2 kali 2 meter di belakang. Mantap, mantap, mantap. Nah, kemudian untuk di area living nih apa aja nih? Jadi sebenarnya kalau di area living ini sebenarnya aslinya dari developer cuma sampai sini nih, Mas. Yang ini? Iya, sampai tembok ini aja, lurus ke sini, terus tapi kita extend 1 meter untuk nambahin ke belakang. Oke. Oh, ini nih bekasnya nih. Iya, ini bekasnya tulangan betonnya ada di atas. Iya, benar. Jadi kita tambahin ke sana. Itu tips ya tetangga. Jadi kalau misalnya kalian punya area living, bisa juga dimanfaatkan untuk area tidur dengan menempatkan sofa bed seperti ini. Kalau butuh, ya mungkin saudara-saudara yang masih muda-muda biasanya kan pada Pada suka nginep. suka nginep dan mereka nggak terlalu gimana soal tidur di mana gitu. Iya, yang penting rame-rame. Yang penting gitu. rame-rame. Seru sih. Seru. Oke, tadi udah di-mention cuma ada 1 kamar. Betul. Nah, boleh kita lihat kamarnya? Boleh, silakan ada di sebelah sini kamarnya. Oke, di bagian depan tadi ya. Iya, betul. Permisi. Silakan. Kamarnya terang loh. Kamarnya terang banget. Ini luasannya udah ditambahin atau masih? Enggak, ini masih asli dari developer. Jadi cuma 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5? Iya, betul. Wow, ini pakai kasur queen. Kasur queen. Ada lemarinya. Wih, tapi rasanya nggak kayak 2,5 loh. Oh iya. Iya. Efek ini ya, warna ini ya. Iya, karena memang kenapa kita putih, tadi yang aku udah cerita bahwa rumah kita kecil, jadi kita pengen kelihatan lebih luas. Secara psikologi aja, walaupun aslinya tetap 2,5, makanya kita cat semuanya warna putih. Jadi secara visual itu sangat ngaruh banget ya. Warna-warna putih, warna-warna terang gitu. Nah ini ambalannya custom atau? Ambalannya kebetulan kita beli. Oh, jadi. Jadi karena memang kamarnya mungil sekali, jadi kita kasih extra storage lah di atas. Jadi kita manfaatin vertical storage, kita kasih ambalan. Jadi kalau mau taruh buku, taruh lampu, tisu, gitu, ataupun dekorasi, kita tetap ada space gitu. Kenapa nggak bikin yang tertutup gitu, Mbak? Karena sebenarnya kita lebih suka yang open sih, jadi kita bisa taruh dekorasi-dekorasi lucu gitu. Oh iya. Nah ini jendela yang tadi ya, tetangga. Iya, betul. Dari dalam nih. Sistem relnya atas bawah dia. Iya. Mantap. Enteng loh, saya kira berat. Ternyata cukup ringan ya. Iya, ringan. Menarik juga nih, tetangga buat dicontoh. Jadi kalau misalnya cuma butuh cahaya, ya ditutup aja. Iya, betul. Gini, kalau butuh udara tinggal dibuka. Oke, lantainya udah diubah atau belum? Ya, lantainya kita ganti juga. Kita sebelumnya dari developer bawaannya cuma pakai keramik 40x40. Oke. Terus kita ganti pakai granite tile. 60-60. Nah, tapi kayaknya pintunya standar nih. Iya, pintunya masih bawaan, belum kita ganti. Kayak gini lah kualitasnya. Tapi masih oke nih. Buat ya untuk dipakai-pakai aja, sama mungkin mengenang masa perjuangan itu. Iya, betul. Kalau dalam indoor kayaknya masih nggak kenapa-napa. Masih apa ya? Iya. Nggak panas. Nggak kena hujan. Oke, karena ini rumah layout developer gitu ya, jadi kebanyakan kamar mandi, kamar biasanya. Tapi karena ini tipe yang 1 kamar, Betul. jadi langsung kamar mandi dan sebelahnya nanti kita lihat. Nah, ini kamar mandi benar? Iya, betul, kamar mandi. Itu warna biru apa hijau, Mbak? Warna Tosca. Oh, salah semua sih. Oke, apa aja nih, Mbak, yang diubah? Kalau di kamar mandi itu kita ganti tile-nya semua. Yang bagian bawah kita ganti segi 6. Oke. Warna abu-abu, terus kita ganti warna putih. Kemarin kenapa setengah? Sebenarnya kita menyesuaikan budget pada saat itu. Jadi kita bikin setengah. Jadi paling tidak area showernya tetap nggak kena air karena ada keramiknya. Terus karena kamar mandinya mungil, kita kasih extra storage di sebelah kanan ada rak. Jadi buat gantung handuk, buat taruh sampo, sabun, sikat gigi gitu. Kita taruh di situ semua. Oke, kalau untuk luasnya ingat nggak nih berapa? Luasnya ini cuma 1,2 kali 1,2. Wih,
Mantap ya, luas nggak sampai 1,5, 1,2 gitu ya. Dia ada shower, ada kloset, dan ada wastafel juga. Ini keramik tile segi 6 itu kayak honeycomb itu bukan sih? Iya, betul. Iya. Betul. Jadi kalau kalian bayangin itu kayak sarang lebah gitu ya. Kita lanjut ke sebelah nih, Mbak. Ada apa nih? Oke, kalau di sebelah kita area kerja. Ada meja kerja, terus kemudian ada rak buku juga gitu. Jadi sebenarnya untuk kerja, misalnya kita lagi WFH atau apa, kita kerjanya di sini. Cuma lagi-lagi karena mungil, kita jadi tempat storage buat setrikaan juga. Oh gitu. Jadi ada setrika. Jadi kita berusaha memanfaatkan kapasitas di dinding lah gitu. Jadi buat taruh barang-barang gitu. Jadi lebih ke vertikal ya? Yes, betul. Iya, ini juga tempatnya buat kerja serius, misalnya lagi meeting, nggak pengen suara-suara atau lebih tenang, bisa di sini. Dan ini kayak tempat olahraga juga kah? Iya, itu ada matras yoga taruh di situ juga. Oke. Tadi saya lupa nanya, ini tinggi floor to ceiling berapa ya? 275. 275? Iya. Itu udah ditinggiin? Enggak, masih sama. Sesuai dengan developer. Jadi alih-alih layoutnya adalah kamar tidur, kamar mandi, kamar, di samping sini ada, di rumah ini ada kamar kerja di fungsi. Kita akan lihat bagian belakang rumah, ini adalah area yang saya juga suka nih. Ini penutupnya pakai apa? Ini kita pakai aluminium folding door. Jadi sebenarnya kita bisa buka. Oh. Jadi makanya tadi aliran udara banyak datang dari belakang juga. Jadi supaya walaupun kaca di depan mati, kita banyak dari sini. Oke. Gitu. Makanya bisa pede ya, nggak perlu buka lagi di depan. Wow, asik ya. Jadi di rumah ini tetangga tadi saya udah tanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Ternyata ingin mendapatkan suasana seperti villa. Jadi sebenarnya kita tuh berdua, saya dan suami itu kerja full time, jadi jarang di rumah. Jadi pengennya ketika di rumah udah capek, kita pengennya kayak lagi liburan. Jadi kayak lagi liburan ke villa, entah itu ke Bandung, ke Bali, atau ke Jogja gitu. Makanya kita berusaha bukaannya banyak, hijau-hijauannya juga banyak gitu. Oke, makanya ini area semi outdoornya hampir sama dengan luasannya ya, hampir sama dengan area indoornya nih. Lumayan lega loh nih. Iya, ini 2 kali 2 meter. 2 kali 2 meter. Untuk ukuran rumahnya yang 30 meter ini udah sebuah hal yang apa ya, diistimewakan gitu ya Mbak. Iya, betul. Deckingnya pakai apa nih? Deckingnya kita pakai kayak semacam plastik tapi yang untuk memang outdoor. Oh iya. Cuma bawahnya memang nggak kita floor, kita tuh cuma tutup pasir aja. Jadi biar resapannya tetap. Jadi bawahnya masih tanah, kita tutup fishing net, terus pasir baru ini. Oke, jadi kalau kena air hujan nih nggak akan apa? Enggak, jadi tetap dia ngalir ke bawah. Ada buangan airnya ya. Nah, dindingnya juga nih tekstur bawaan atau? Enggak, kalau ini emang dari kita, kalau bawaan developer, tadinya malah cuma setengah dindingnya. Terus kita tinggiin. Oh gitu. Karena untuk safety aja. Jadi kalau kita emang senangnya kalau yang outdoor pengennya kamprot. Jadi mungkin biar nuansa alamnya lebih dapet gitu. Jadi akhirnya kita kamprot aja. Oke, nah ngomong-ngomong soal dinding kamprot, itu tanaman yang merambat di dinding, tanaman apa namanya? Sirih gading. Sirih gading. Sirih gading. Jarang lihat saya. Saya taunya dolar doang. Yang hobi nanam suami kebetulan. Oh gitu. Banyak juga tapi tanamannya. Iya, lumayan. Oke, ini di bagian belakang rumah ini semi outdoor. Kenapa saya bilang semi outdoor? Karena kanopinya ini bisa dibuka dan ditutup. Wah, ini pakai apa Mbak kanopinya? Kanopinya kita pakai holo, terus habis itu kita tutup pakai kaca atau? Bukan kaca. Oh, polikarbonat. Polikarbonat, betul. Oh, iya. Jadi ini bisa dibuka tutup? Bisa. Gimana caranya? Itu ada pengaitnya, Mas, di belakang. Oh. Jadi kita tinggal puter aja. Woi. Udah cukup, Mbak. Panas nanti. Mantap ya. Jadi ini buka tutupnya secara manual, tetangga. Tapi ada juga sih kalau mau kalian mau yang otomatis tinggal dipencet itu ada. Tapi kalau saya lebih prefer yang manual gini karena nggak ribet dan nggak low maintenance. Kalau misalnya rusak gampang gitu ya. Menurut saya lebih dapat diandalkan aja hal-hal yang manual tuh. Oke, kita udah bahas area sebelah kiri, sebelah kanan kalian ya. Sekarang kita lihat area dapurnya nih. Dapurnya gede juga loh Mbak. Iya, dapurnya. Satu kamar sendiri nih. 2,5 kali 2,5 juga. Jadi dapur ada berapa di rumah ini? Dapurnya cuma ini dong. Oh, kirain di sebelah. Ini laundry, area laundry. Oh,
Oh, ada laundry juga? Ada. Oke, sebelum kita ke laundry, kita bahas dulu nih dapurnya nih. Temanya apa nih temanya? Oke, kalau dapurnya sebenarnya kita pengennya memang semi outdoor. Kenapa? Karena kita nggak suka kalau bau dapur atau masakan masuk ke dalam ruangan. Makanya kita taruh di luar dan tanpa pintu. Pintunya hanya si folding door aja. Oke. Jadi untuk temanya sebenarnya mirip sama keseluruhan rumah. Jadi putih, terus tetap ada aksen kayunya juga. Gitu. Kalau dapur putih-putih gini, ngerawatnya susah? Enggak sih, Iya. asal rajin ngelap aja. Oh, misalnya lagi habis masak. Habis masak semuanya langsung Langsung dilapin, dilap, disikat jangan didiemin gitu. ya. Iya betul. Ini bikin sendiri untuk top table-nya segala macam. Yes, top table-nya bikin sendiri. Cuma ini masih semen, beton terus dikasih granit tile aja. Sama dikasih tutup pintu besi aja bawahnya. Nah, ini kabinet bawahnya lucu juga nih. Iya. Jarang nih saya lihat, Mbak. Biasanya Iya, kan pakai HPL gitu ya biasanya. Iya, karena outdoor, jadi kita takut juga kalau misalnya kita pakai HPL atau apa, jadi makanya kita kasih besi aja sekalian. Oh, iya. Gitu. Lebih soal ketahanan ya. Betul. Ini dapurnya L apa U ya jadinya ya? Ini L ya? L. Tetap L. L. Nah, kabinet atasnya juga lucu tuh. Jadi dia nyiku Iya, gitu. Ya? betul. Oh, bisa ya? Baru tahu saya. Iya bisa, jadi memang karena mungil lagi, jadi kita manfaatin juga yang cari. Sebenarnya kita beli sih kabinetnya, jadi kebetulan ada yang siku, jadi biar nggak memakan space di area sini atau sini, jadi dapurnya tetap kelihatan lega. Lampu gantung dan kayaknya ada lampu juga sih. Ada nggak? Oke, ada. Jadi tetangga enaknya dapur semi outdoor itu nggak perlu pakai cooker hood ya. Aroma masakan langsung tersirkulasi ke bagian belakang rumah sini. Betul. Nah, di sampingnya tadi udah di spill dikit-dikit. Ada apa ini? Di sebelah sini kita ada laundry room, jadi ada mesin cuci. Terus kita ada storage juga untuk kayak pembersih rumah. Terus kita di sini ada rak sepatu juga. Oh, Ada rak sepatu juga. alih-alih taruh depan, taruh belakang. Kita taruh belakang karena biasanya kita tuh pengen bikin kebiasaan bahwa sepatu nggak ada di depan rumah. Jadi setelah masuk rumah ambil sepatu langsung taruh sini. Wah. Gitu. Jadi rumahnya depannya bersih. Nah, ini area servisnya luas berapa nih? Ini 1,2 kali 2,5. Oke, 1,2 kali 2,5. Iya, betul. Kebayang ya tetangga rumah 60 meter tanahnya, bangunannya 30 meter, masih nyiapin area laundry seperti ini. Jemur depan nggak? Enggak, jemur belakang. Oh, Kita ada skylight. Mantap. Soalnya kita tim anti jemur depan. Oh iya. Keren. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi lebih detail, boleh Mbak? Boleh. Nah, kita sambil duduk dulu aja. Boleh. Yuk, ajak Masnya ya. Iya. Halo tetangga, sekarang kita udah bareng Mas Andi juga nih. Welcome Mas Andi. Halo. Dan kita masih akan nanya-nanya soal rumah ini nih, rasa villa, mungil rasa villa. Nah, ide awalnya seperti apa tuh? Tiba-tiba ingin punya rumah mungil rasa villa. Oke, ide awalnya sih karena kita berdua suka banget jalan-jalan ya Mas. Jadi kita suka banget ke Bandung, terutama karena dekat. Terus Jogja, Bali. Nah, jadi kita untuk putih ini sebenarnya kita suka banget karena ambilnya kan sebenarnya putihnya yang broken white ya. Yang warm white. Rata-rata kan banyaknya di Bali ya Mas. Betul. Kebetulan karena rumah kita juga kecil buat nolongin biar kelihatan luas juga buat bawa. Jadi kita pilih warna itu biar kesannya kayak di Bali juga kan. Putih tapi agak adem. Dan sebenarnya dari beberapa kota yang kita visit itu, dari villa ataupun hotel ataupun penginapan yang kita inapin itu pasti banyak nuansa kayu, banyak nuansa rotan. Jadi makanya kita pengen bawa nuansa itu ke sini gitu, ke rumah kita. Terus banyak hijau-hijauan, tanaman indoor pasti banyak juga. Dari bed frame paling kita sering lihat tuh bed frame pasti rotan kebanyakan kalau di villa. Terus pasti ada aksen-aksen rotan di kursi dan segala macamnya. Jadi makanya kita mau bawa itu. Oke, jadi lebih ke aksen dan moodnya ya. Betul. Karena kalau plek ketiplek hanya dari suasana luasan terutama ya, nggak susah masuknya gitu. Iya, Kan betul. gede-gede tuh. Gede kalau banget. pindah-pindah gitu. susah banget. Jadi mengadaptasi moodnya. Iya, betul. Beberapa aksennya gitu ya. Di bawah ke lahan yang kecil ini gitu. Oh, oke. Nah, ini dulu rumah belinya tahun berapa ini? Kalau nggak salah beli di 2017 ya Mas. Saya beli di 2017. Oke, yang tadi kita lihat bareng-bareng itu kan permukaan Mas ya. Artinya renovasi, proses pengisian atau interior gitu ya, yang udah kelihatan. Nah, yang nggak kelihatan apa nih yang udah disiapin? Oke, yang nggak kelihatan itu untuk bangunannya sebetulnya
aslinya 22 meter. Setelah itu kita renov. Kita renov di yang tadinya yang ruangan ini cuma tanah kosong doang nih. Dapurnya nggak ada tadi ya sebetulnya. Jadi ya karena kita mau ada area taman semi outdoor, makanya yang tanah di belakang yang kosong yang sebelumnya itu direnov dan kita butuh buat tutupannya kita pakai folding door. Alasannya biar nanti kalau ada apa-apa, ada tamu ataupun kita mau sirkulasi biar kelihatan lebih luas juga, makanya kita ambil folding door. Biar jadi ekstensi juga. Betul. Selain itu juga sebenarnya kita siapin juga sih Mas. Sebenarnya karena rumahnya kecil dan kita juga menyesuaikan dengan budgetnya kita. Jadi kita siapin sebenarnya pada saat renov itu kita siapin rumahnya untuk lantai 2 juga. Jadi kita sudah prepare tiang-tiangnya untuk fondasinya untuk lantai 2, tapi memang belum kita renov sampai lantai 2, baru tahap lantai 1 aja. Jadi sebenarnya kalau tadi Mas Rizky lihat yang di area kerja itu sebenarnya nantinya akan jadi tempat tangga naik ke atas. Gitu. Jadi mungkin memang untuk sekarang karena di situ mungkin dari sisi cahaya mungkin agak kurang terang ya. Jadi memang sebenarnya itu disiapkan untuk tangga aslinya. Gitu. Ya, makanya tadi pencahayaannya agak kurang di sana ya, karena itu nanti mungkin tangga di atasnya skylight. Iya, betul. Oke, jadi rumahnya juga rumah tumbuh nih tetangga. Jadi walaupun mungil nanti mungkin suatu saat mau dinaikin ke atas. Gitu. Iya betul. Mas, ini kan Mbak, ini kan luasannya 30 meter persegi ya, dan dihuni berdua. Dan itu ada tantangan nggak sih dengan luas seperti ini? Kalau untuk luas segini, untuk berdua, kami ngerasa cukup dan PW. Ya? Karena buat maintenance-nya lebih gampang. Area yang dibersihin juga lebih sedikit kan ya. Cuma untuk tantangannya itu yang kita kurangnya, misalkan nanti udah ada anak, ataupun nanti ada keluarga yang mau nginep, itu belum bisa untuk sekarang. Karena ini baru 1 kamar gitu. Tantangan sih lebih ke situ. Sebenarnya cukup sih, karena kan at least rumah ini mengakomodasi kebutuhan dasar kan, begitu ada kamar mandi, ada dapur, ada laundry, ada living area kerja kita juga ada. Jadi sebenarnya buat kami cukup. Cuma memang kekurangannya ketika saudara nginep mau nggak mau tidurnya mungkin di ruang TV gitu kan, dengan sofa bed tadi, atau mungkin nggak bisa nginep juga gitu kan kalau misalnya terlalu banyak. Jadi kekurangannya memang dari secara space kalau keluarga datang gitu, ataupun nanti future-nya kita misalnya udah punya anak dan segala macam gitu. Jadi itu tantangannya ya. Nah, ngomong-ngomong soal renov, kita udah bahas dan sekarang waktunya bahas budget. Akankah di-spill? Yap, boleh. Boleh. Oke. Boleh, Mas. Jadi kalau budget renovasi artinya budget sipilnya aja. Budget sipil aja ya. Kalau budget sipilnya aja kami habis kira-kira di 58 juta. 58 juta. Tahun berapa itu? Itu renov di 2021 ya? 2021 apa 2020 gitu, lupa deh. Ya. Ini 2021. Pas pandemi ya? Pas pandemik ya betul. Menarik juga ya. Jadi itu udah renovasi rumahnya jadi seperti ini, tapi hanya sipilnya aja ya, tetangga aja. Jadi hanya bentuk bangunan dan juga tadi yang ditambahin tuh buat lantai 2. Ada cakar ayam, mungkin fondasi gitu-gitu ya. Kalau kalian masih penasaran, bisa langsung main ke sosmednya. Apa namanya? Studio Berdua. Studio Berdua. Studio Berdua. Oke, linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak nih, Mbak Nadia. Kita yang makasih banyak Mas Rizky. Terima kasih, Mas. Tetangga online semua. Di sini nih, pakai baju tetangga online. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Saran saya nih, Mas, Mbak, beli aja rumah sebelah. Ooh, that's a good one.